Hajime watashi no namae wa Lukman Habibur Rahman desu. Watashi wa Koko-san Nensei desu. Dozo, yoroshiku onegaishimasu. Kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang Watashi no Uchi atau rumah saya. Pada materi ini, ada 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah kata tempat, yang kedua kata sifat, dan yang ketiga contoh kalimatnya. Yang pertama adalah kata tempat. Uchi. Ima. Basurumu. Heya. Daidokoro. Mari berlatih mengingat nama-nama ruangan. Uchi, rumah. Ima, ruang tamu. Heya, kamar. Basurumu, kamar mandi. Daidokoro, dapur. Dan yang berikut adalah kata-kata sifat untuk menentukan sifat atau keadaan suatu ruangan. Atarashi, baru. Furui, lama. Oki, besar. Chisai, kecil. Hiroi, luas. Semai, sempit. Akarui, terang. Kurai, gelap. Kirei, bersih. Kitanai, kotor. Shizuka, tenang. Urusai, berisik. Mari berlatih mengingat kata sifat. Oki, besar. Chisai, kecil. Atarashi, baru. Furui, lama. Hiroi, luas. Semai, sempit. Akarui, terang. Kurai, gelap. Kirei, bersih. Kitanai, kotor. Shizuka, tenang. Urusai, berisik. Adalah kalimat yang pertama, di mana kalimat yang pertama ini untuk menyatakan keadaan, ciri-ciri atau sifat sebuah benda atau ruangan. Misalnya, contoh kalimatnya adalah rumah saya baru. Rumah bahasa Jepangnya adalah uchi dan baru adalah atarashi. Maka jika dimasukkan ke dalam kalimat, bahasa Jepangnya adalah watashi no uchi wa atarashi desu, di mana uchinya ini sebagai kata tempat dan atarashi sebagai kata sifat. Lalu contoh yang kedua, misalnya kalimatnya ruang tamu saya terang. Ruang tamu bahasa Jepangnya adalah ima
dan terang bahasa Jepangnya adalah akarui. Maka jika dimasukkan ke dalam sebuah kalimat, maka menjadi watashi no ima wa akarui desu, di mana ima sebagai kata tempat dan akarui sebagai kata sifat. Lalu bagaimana jika subjeknya adalah nama seseorang? Misalnya, contoh di sini adalah kamar banyu bersih, di mana kamar atau kamar tidur bahasa Jepangnya adalah hea, dan bersih bahasa Jepangnya adalah kirei. Jika dimasukkan ke dalam sebuah kalimat, maka jadinya banyusan no hea wa kirei desu, di mana no hea sebagai kata tempat dan kirei sebagai kata sifat. Sudah bukan? Kalimat yang kedua, di mana kalimat yang kedua ini untuk menanyakan keadaan, ciri-ciri atau sifat sebuah benda atau ruangan seperti yang telah disebutkan. Misalnya, contoh kalimat di sini adalah apakah rumah saya luas? Rumah bahasa Jepangnya adalah uchi dan luas bahasa Jepangnya adalah hiroi. Maka jika dimasukkan ke dalam sebuah kalimat, watashi no uchi wa hiroi desu ka, di mana uchi ini sebagai kata tempat dan hiroi sebagai kata sifat. Dan bila sebuah pertanyaan, maka nada terakhirnya itu naik seperti ini, watashi no uchi wa hiroi desu ka. Dan karena pertanyaan, pasti akan ada dua jawaban, yaitu ya atau tidak. Jika jawabannya iya, maka jawabannya adalah hai hiroi desu, di mana mengulang kembali kata sifat yang sebelumnya. Tetapi jika jawabannya adalah tidak, maka jawabannya adalah iye semai desu, kebalikan dari hiroi, yaitu sempit. Dan untuk contoh kalimat yang kedua adalah apakah kamar saya bersih, di mana kamar bahasa Jepangnya adalah hea dan bersih bahasa Jepangnya adalah kirei. Jika dimasukkan ke dalam kalimat, maka watashi no hea wa kirei desu ka, di mana hea ini sebagai kata tempatnya dan kirei sebagai kata sifat. Karena ini adalah kalimat pertanyaan, maka akan ada dua jawaban, antara iya dan tidak. Jika jawabannya iya, hai kirei desu, di mana kata sifatnya ini mengulang kata sifatnya dari pertanyaan tersebut. Sebaliknya, jika jawabannya tidak, iye kitanai desu, di mana kitanai ini kebalikan dari kirei. Lalu untuk contoh kalimat yang selanjutnya itu subjeknya sebagai nama seseorang. Misalnya di sini kalimatnya adalah apakah kamar mandi banyu terang? Maka masukkan ke dalam kalimat, jadinya banyusan no basuru umu wa akarui desu ka, di mana basuru umu ini sebagai kata tempat dan akarui sebagai kata sifat. Maka akan ada dua jawaban tadi, antara ya dan tidak. Jika jawabannya ya, hai akarui desu, di mana akarui ini pengulangan dari pertanyaan tersebut karena jawabannya ya. Dan jika jawabannya tidak, iye kurei desu, di mana kurei ini kebalikan dari akarui. Dan dari pembahasan sebelumnya, di mana kalimat pertama ini kita dapat simpulkan untuk pola kalimatnya adalah subjek wa keadaan des. Dan untuk kalimat yang kedua, yaitu akan ada dua jawaban tadi, hai keadaan des, itu jika jawabannya iya, dan jika jawabannya tidak, maka jawabannya adalah ye, kebalikan dari sifat yang tadi des. Dan untuk pola kalimatnya sama seperti kalimat pertama, subjek wa keadaan des, cuman di belakangnya ada tambahan ka seperti pertanyaannya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan, dan semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman di kemudian hari. Terima kasih. Arigatou gozaimasu.